kadang soal-soal kayak gini tuh teman-teman mendapatkannya setelah fokusnya berkurang. Nanti jadi ada salah. Nah, Iya, di akhir soalnya tuh. akhir biasanya ya. Nah, syukurlah kalau udah fokusnya bagus. Dan saya sebenarnya itu sih, menyarankan ya teman-teman nanti habis saat ini, nanti saya akan bagi share link ya. Linknya saya akan share. Jadi itu link, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang buka ya link ini. Saya akan share ya. Tunggu. Jadi itu latihan untuk TPS. Jadi setelah ini tuh khusus untuk yang garis sudut, saya yakin teman-teman wah pada hebat-hebat, jago-jago semuanya. Kayaknya cuma ada salah 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin kalau dari saya sih pribadi itu sangat bagus dan memang keren lah kalau dibilang mah. Nah, palingan teman-teman perlu tingkatkan lagi. Jadi jangan merasa puas gitu. Jangan merasa puas dengan apa namanya? Dengan Abdul Khalid. Oh iya, kode gamenya ya. Kode gamenya tadi apa ya? Udah selesai tapi udah di end game tapi Khalid. Sorry. Kalau mau coba, palingan nanti saya akan kasih itu aja. Ini kode gamenya nggak ada di sini. Udah itu sorry ya Khalid ya. Nah, palingan, nah itu saya kasih tadi saya udah kasih itu ya. Kalau nyusul nanti aja pas post test aja Khalid. Jadi nggak masalah kok. Oke, nah itu Drive Google yang itu tuh isinya semua soal-soal TPS ya dari MATLAB. Dan mungkin selain nanti di e-book yang pernah dikasih sama Learning Camp, itu juga bisa jadi bagian apa ya latihan. Karena nggak ada jawabannya, jadi teman-teman silakan itu aja nyoba gitu. Kalau yang e-book kan takut-takutnya nanti teman-teman malah kayak tergoda untuk mencari jawaban, melihat jawabannya. Kalau itu nggak ada jawabannya. Nah, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan, ini masih aritmatika sosial. Kita akan masuk ke dalam bab materi tentang garis dan sudut. Gitu ya. Ini masih yang dulu, sorry. Nah, garis dan sudut. Gimana tadi soal-soalnya? Apakah ada kesulitan menjawabnya atau tidak? Kalau dilihat sih kayaknya tidak ada ya. Saya akan coba review dikit ya. Jadi tentang garis dan sudut mungkin teman-teman tadi udah ada yang bisa lah ya. Berpenyiku sama komplement. Jadi nanti hati-hati nih ketika ada soal yang disebutnya nanti complements atau suplement. Ini tuh disebutnya dengan penyiku dan berpelurus. Ya, mungkin teman-teman udah tahu kalau misalkan di sudutnya 90 berarti alfa ditambah beta itu bakal sama dengan 90. Nah, gitu ya. Kalau ini alfa ditambah beta sama dengan 180. Nah, ada juga yang biasa kayak gini nih sudutnya. Set. Nah, gitu nih. Ini ada alfa, di sini ada beta. Kalau kayak gini, ini disebutnya apa? Ada yang masih ingat gak? Saya juga agak lupa-lupa nih. Sudutnya Masih ini, share screen-nya masih. masih apa? Oh, sorry. Nggak kelihatan masih tulisan Zoom, Kak, screen-nya. Sorry. Pantesan kalian akan diam-diam gitu ya. Oh, saya tidak melihat apa-apa, kawan. Nah, oke. Sudah terlihatkah? Jelas? Kelihatan, Kak. Nah, jadi tadi saya ulang lagi ya. Di sini tuh ada komplement. Jadi kalau teman-teman ketemu kata-kata komplement itu tuh berpenyiku gitu ya. Kalau ada yang suplemen, itu berpelurus gitu ya. Ingat aja kalau S lurus, kalau komplement K siku gitu ya. Ada K siku. Jadi ya itulah mungkin membantu mengingat kalian. S, K gitu. Kalau misalkan berpenyiku gitu kan, berarti kan jumlahnya. Oke, Nurul Melani, monggo, nggak apa-apa. Nah, di sini kita lihat alfa tambah beta sama dengan 90 kalau yang berpenyiku atau komplement. Kalau misalkan yang suplemen tuh alfa tambah beta 180. Mungkin teman-teman udah paham ya. Nah, ada juga yang ini, ada yang masih ingat nggak? Sudut disebutnya sudut apa nih? Yang alfa ditambah beta jadinya berapa? 360. 360. Di sini sebutnya sudut refleksi. Nah, kadang-kadang soal-soal itu kadang tidak menyebutkan atau bahkan cuma menyebutkan kata. Jadi teman-teman memang harus paham juga sebagai ya kalau lama umum lah, pengetahuan umum. Oke. Nah, sini akan masuk ke dalam garis dan sudut. Nah, kadang orang-orang di sini tuh suka bingung nih. Kalau garis dan sudut apa? Tapi kalau udah yang paham jangan dibuat bingung ya dengan soal ini. Tapi saya cuma pengen tahu. Soalnya kadang kalau ketika udah paham melihat ini biasanya suka bingung juga gitu. Jadi kalau udah paham ya udah tetap dengan pemahaman kalian. Kalau yang belum, kita coba. Nah, di sini biasanya disebutnya ada yang ini luar gitu ya. Nah, ini kalian nggak usah hafalin lah, ini nggak usah dihafalin. Yang pokoknya kalian paham aja gitu ya, ada yang dalam.
artinya paham yang sama tuh yang mana gitu ya. Nah, jadi yang sama tuh kalau misalkan kita lihat 2 ini bakal sama dengan yang mana? Ini satu warna hitam. 2 ini bakal sama yang 4. Nah, itu tuh disebutnya adalah sudut berseberangan. Tapi kalau di sini kan ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan, itu artinya apa sih? Nah, yang dalam berarti yang di dalamnya aja. Misalkan dalam tuh 3 ya. Ini 3 kan ini di dalam ya. A3 kan, sudut A3 ini kan yang dalam ya, ini sudut A3. Bakal sama dengan yang berseberangan dengan A3 siapa? Tapi di dalam gitu. Ini di dalam ini, kalau ini di dalam. Jadi kalau A3 yang berseberangannya kan A1 ini berseberangan kan? Pasti nilainya sama. Tapi kalau satu ini kan di luar, berarti 3 itu di dalam. Jadi ini sama nih, yang ini bakal sama dengan yang ini. Nah, ini disebutnya sudut dalam berseberangan gitu. Itu B1. Nah, mungkin teman-teman udah paham lah ya. Intinya cuma 2 sih inti dari sini tuh. Yang berseberangan itu bakal sama, berseberangan ya, bakal sama. Berseberangan itu bakal sama sudutnya gitu ya, nilainya. Sama nilainya. Nah, sama satu lagi kalau yang udah berseberangan yang berhadapan atau misalkan sepihak, disebutnya sepihak. Nah, ini sama tuh pasti nilainya juga. Tapi syaratnya adalah garisnya tuh sejajar, kawan-kawan. Ini kan garisnya sejajar, pasti yang A2 ini bakal sama dengan A2 yang di sini. Satu di sini bakal sama yang satu di sini. Nanti kalian tinggal ganti-ganti aja gitu. Nah, mungkin saya akan nyoba deh tes kemampuan teman-teman. Nah, kalau misalkan saya punya garis ini tuh ini garis L sejajar dengan garis G gitu ya, sejajar dengan garis G. Terus di sini saya ada ada segitiga kayak gini. Terus di sini ada X derajat, mungkin X derajat. Terus di sini ada 43, saya kasih warna beda ya. 43, ini alfanya sama dengan 43 yang di sini ya. 43 derajat. Terus di sininya ada beta. Nah, ini ada beta. Betanya itu 139 derajat. Nah, berapakah nilai X-nya? Coba. Kita lihat. Kalau misalkan kayak gini, menggunakan apa aja supaya dapat nilai X-nya? Dilurusin dulu, Kak. Misalkan kita luruskan dulu. Sejajar kan? Nah, sip. Terus, anggap ini sudut ini nih. Kalian ini sudut apa nih? Berapa nilai sudutnya? Kalau kita hubungkan dengan ini. 43. 43 karena dia adalah sudut yang saling berseberangan kan? Berseberangan. Kalau misalkan kayak gini kan, tuh. Di sini kan berseberangan dan ini pasti ini sama kan, alfa. Kalau ini udah sama, berarti ini juga adalah alfa. Nah, tinggal cari yang ini nih, ini berapa nih? Kalau misalkan ini sebagai Y ya, ini Y yang sudut ini. Berapa? Jadi kalau ini kan alfa udah 43 ya, alfa sama dengan 43 atau yang di sininya ini. Ini 43. Nah, berarti kan alfa ditambah Y itu harus jadinya X kan? Kalau dijumlahkan harusnya jadinya X kan? Maka berapa nih? Y-nya berapa? 41. Dari mana 41 dapatnya? 180 kurang 139. Nah, berarti kita harus tahu yang ini tuh adalah sudut berseberangan dari yang ini. Kalau kan sama kan ya? Ya kan? Beta terus seberangan. Nah, itulah jadinya. Mungkin itu teman-teman lah bisa paham. Kayaknya teman-teman udah paham. Jadi di sini beta itu 139 supaya jadi dapat Y-nya tinggal dikurang 180. Jadinya berapa? 41 ya. Jadinya jumlahnya 84. Nah, kadang ada yang mengecoh. Ini tuh ternyata sama. Ada 2 kali X. Nah, hati-hati. Belum tentu sama, kawan-kawan. Jadi, kalian tetap harus mencari. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak dengan garis dan sudut? Atau mau contoh soal yang lain? Mungkin kurang greget ya, kurang greget. Yang lain, Kak. Kurang greget. Misalkan, saya tunggu ya. Saya butuh ruang. Soalnya saya yakin teman-teman sudah pada paham semua sih. Jadinya saya nggak perlu itu ya. Oke. Nah, putih ya. Misalkan contohnya ini deh.
Ya, bakal gitu. Tunggu ya. Wait ya. Set. Nah, ini ada di soal di MATLAB tadi. Oke, kelihatan ya semuanya? Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Nah, misalkan kayak gini. Ini masuk ke sudut segitiga sih sebenarnya, tapi mungkin teman-teman mencoba dulu aja. Jika AD sama dengan BD gitu ya, AD sama dengan BD artinya kayaknya ini soalnya nggak sama dengan AD sama dengan BD. Nah, kan sama ya. Dan sudut P itu sama 35, berarti sudut P di sini adalah 35 derajat. Nah, Q-nya itu 48, Q-nya di sini 48. Maka sudut X berapa? Jadi kita harus cari apa dulu nih? Kalau 48 udah ada, ini berapa nih yang ini? Coba, ayo, berapa? Mungkin di sini akan berbeda ya, artinya berbeda dengan yang tadi. Tapi semoga teman-teman bisa paham, artinya sebenarnya nggak sesuai dengan yang tadi sih yang kita pelajari. Artinya belum dipelajari yang sudut segitiga. Nanti saya akan coba pelajari yang sudut segitiga. Atau kalau misalkan masih bingung, saya kasih soal juga deh. Itu sisinya sama ya, Kang? Nah, ini sisinya AD sama ini sama. Artinya dia segitiga apa? Oh, berarti sama kaki. Kalau sama Sama kaki, sudutnya gimana? Sudut P dan sudut ini. Berarti 35 terus Yang ini berapa? 110. 110. 100? 110. 110. 110. Iya, 110. Karena jumlah sudut segitiga sama dengan 180. Ini aja dijumlah 35 jadi 70. Jadi 180 kurang 70 110. Berarti ini berapa? Berarti itu sudut D-nya 70. Berarti 70 tambah 45 itu 15. 12. Berarti berapa ini? X-nya. 65. 6. Iya 65. Tapi nggak ada jawabannya loh. Coba. bukan. 70 tambah 48 8 7 tambah 4 118 dikurang 180. 62. Iya, nggak ada jawabannya, Kang. Nggak ada jawabannya ya? Oh ya, Nggak ada. berarti ini nggak ada jawabannya udah. Berarti gagal lah ini soal ini nih. Nggak ada jawabannya. Tapi jawab penjelasan kalian harus yakin gitu ya. Ini benar kok, penjelasan kalian itu benar gitu. Nggak ada salah karena ini juga segitiga gitu kan. Tapi seharusnya coba 35 tambah 4 ini berapa? 35 ditambah 4 berapa? 48 ya. 35 ditambah 48 berapa? 83. 8 tambah 5 13. 4 berapa? 83 benar 83. Berarti harusnya 83 ditambah 35 harus juga jadi X kan? Coba berapa tuh? 8 sama juga 118 juga ya. Ya kan benar kan? Sama Iya. 118 juga. Berarti emang gak ada jawabannya. Udah gak ada jawabannya, biarin lah. Nah, ini lagi deh, soal lagi deh. Kayaknya kalian senang dengan soal deh. Oke, saya kasih soal lagi. Karena kita nggak usah ngebahas pembahasan itu, kayaknya udah pada banyak yang benar sih. Nah, set gini, ini ada satu, terus ini ada garis G, terus ada garis L, itu tuh satu atau disebutnya sejajar, garis G sama garis L sejajar. Terus ada garis kayak gini, set. Nah, ayo loh. Ini tuh ada X derajat. Di sini tuh ada sudut alfa sama dengan 74 derajat. Terus juga di sini ada sudut beta, saya sebutnya, sama dengan 105 derajat. Terus di sini ada sudut gamma sama dengan 66 derajat. Nah, yang dicarinya adalah berapakah sih sudut X-nya? Ini berapa sih sudut X-nya? Gitu, oke. Yang bisa tahu. 74 kan? Berapa? Berapa sih? Ayo, pakai cara tadi. Sama kayak yang sebelumnya ya, Kang. Sama kayak sebelumnya. Tarik garis lurus dulu. Tarik garis lurus dulu, benar. Membantu, sebenarnya itu garis lurus itu membantu. Artinya kalau misalkan kita tarik lurus ini kan, set, gitu kan. Kuning kelihatan nggak sih? Jangan kuning deh. Hijau. Nah, tarik garis lurus. Yang sejajar ya. Sejajar.
Atas 30 derajat. Nah, gitu. Dan ingat, ini tuh sudutnya nggak mungkin sama karena dia kita harus cari. Ini kan sejajar ya. Berarti kita bisa tahu berapa coba? Beda ya antara garis ini. Nih. Ini kan garisnya satu ya. Ini sejajar dengan ini. Terus garis 35 derajat Kang X-nya. Nah, dapat dari mana tuh? 35 derajat. Dikurang-kurangin jadi 105 kurang 66. Pertama dari mana dulu nih? Dari paling bawah dulu. Dari paling bawah dulu. Berarti 66 ini dia sama dengan yang setengah dari yang itu. Yang ini. Bukan ya? Setengah sih maksudnya hasil kan? Kurang dari 105 berarti sama ini misalkan 66. Ini X, ini Y. Berarti gamma ini sama dengan 105 dikurang 66. Nah, berarti ini Y-nya itu adalah 66 ya? Ya kan? Bukan. Yang mana? Itunya mah 39. Berapa? Ini 30. Dapatnya dari mana 39? 105 dikurang 66. Bukannya ini sama ya? Nih lihat nih. Ini gamma. 66 Kak. Ini gamma tuh. Kan sama kan ya? Dia berpasang apa sebetulnya tadi saya lupa namanya itu. Ya pokok dia berpasangan. Setelah berpasangan dia berseberangan. Artinya berseberangan yang di dalam. Berarti itu adalah 66. Oke. Kalau Y-nya 66 berarti X-nya berapa? 9. Tinggal kita kurangi 100 kan ini 105. Berarti 105 kurang 66 berapa? 39. 39. Nah, gitu. Mungkin Argen tadi kebalik tapi mungkin bakal sama juga jawabannya. Nah, kalau 39 berarti ini lihat nih. Kalau yang dalam kan sama ya, yang dalam sama. Berarti yang ini juga berapa yang ini? Lihat ini juga, ini kan bisa kita dapatkan, kita ambil kan. Yang ini berapa? 39 juga. Nah, ini juga 39 gitu. 74 ngerti ya, kurang ngerti 39. Berarti ini berapa yang ini? 35. 35. Berarti kalau yang 35 berarti yang ini juga 35. Nah, terus ada yang tanya, kok kan bukannya sama ya? Ini sama ini kan sama-sama di bawah. Ada yang berpikiran kayak gitu nggak? Iya, sebelumnya saya juga pikir kayak gitu. Nah, itu nggak boleh loh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita cuma bisa tahu yang satu sudut dalam dan satu sudut luar. Daerah dalam satu, daerah luar dua gitu. Ini luar. Jadi kalau mau kita membandingkan ya dalam dengan dalam atau luar dengan luar yang memang sejajarnya sama gitu. Karena ketika beda sudut, ini kan beda sudut ya. Dan ini beda sudut. Ketika kita membandingkan ini dengan ini, oh itu udah salah. Artinya salahnya karena sudut yang kita bandingkan beda. Kecuali yang tadi ini dengan ini. Ini kan luar, ini dalam gitu. Nah, ya itu boleh dibandingkan nih, ini dengan ini bisa. Atau kebalikannya, jadi nggak bisa langsung lompat itu bahaya karena itu beda sudut. Oke, teman-teman semoga bisa pahamnya kebayang lah ya, karena ini sudutnya beda 79, jadi yang dia kayak ngelewatin satu gerbang dulu untuk masuk ke dalam gerbang yang lain, nggak bisa langsung lompat gitu. Oke. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? mulai agak sulit atau mulai agak susah? Sekali lagi deh, satu soal lagi deh. Semoga teman-teman bisa. Nah, saya punya garis. Ini pernah keluar di TPS kalau nggak salah. Nah, gitu. Di sini tuh sudut X derajat. Terus di sini tuh sudutnya alfa. Alfanya sama dengan 79 derajat. Terus di sini juga ada sudut beta. Sudut betanya itu sama dengan 112 derajat. Nah, berapakah nilai X-nya? Berapa ya? Kalau kayak gini tuh kalian cuma punya dua modal gitu. Pertama modal artinya modal garis ya, garis sudut tadi yang berseberangan sama lurus itu modal
garis-garis sudut. Nah, kalau kalian modal kedua ini modal pertama. Modal kedua adalah jumlah sudut segitiga. Nah, artinya kalau kayak gini, ya coba aja. Bisa nggak sih kita nggak buat segitiga? Bisa aja. Kalau misalkan saya tarik garis ini, bisa buat segitiga. Atau bisa tarik sini, bisa. Jadi kayak kita ngebuat, atau misalkan buat sini, bisa gitu kan. Jadi coba imajinasikan kreativitas kalian, modal kalian tuh ada garis sudut sama jumlah sudut segitiga. Oh, ngerti. Ditarik garis bisa gak sih, Kak? Bisa. Jadi kalian boleh narik garis dimanapun, sesuka kalian, hak kalian. Tapi modal kalian untuk di sudut tuh ada garis-garis sudut sama jumlah sudut segitiga. Itu modal kalian tuh. Jadi usahakan kalian tarik garis itu berhubungan dengan modal satu sama modal kedua kalian. Mungkin teman-teman yang misalkan ada yang kurang ngerti, Kang ini dari mana, langsung tanya aja ya, supaya kita nggak ketinggalan bareng-bareng. Oke? Nggak masuk. Kang, Ya? boleh nyoba? Boleh nyoba. Berapa jawabannya? 11 bukan? Dari mana dapatnya? Kan itu ditarik garis Garisnya dari yang mana? yang alfa, dari 79 tarik garis ke P. Oke. Nice. Nah, ini nih, saya suka dengan pikiran Argen. Ya. Menarik Terus? garis sesuka hati, tapi nggak masalah. Terus 180 dikurang 79. Berarti tarik garis dari sini ya. Wah, baru nih udah membentuk segitiga. Berarti berapa? 100. Ya, kita dapat ini ya. Ya. 180 dikurang 79. Dapatnya berapa? 101. 101. Terus ini udah segitiga nih, kita tinggal satu lagi nih butuh. Ini butuh dapat dari mana? Lihat. Dia garis-garis sudut juga kan? Iya. Artinya yang ini bakal sama dengan yang mana? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A gitu ya. Berarti yang A karena dia adalah yang berseberangan gitu ya. Bukan berseberangan, sorry. Apa ya? Lupa namanya. Pokoknya dia berdampingan lah, sampingan. Iya. Kan sama kan? Berarti A itu sama 112. Kalau A 112 berarti yang ini 8. 68. 68. Udah deh, kita dapat segitiga nih kan? Berarti jumlah sudut segitiga sama dengan 180. Berarti X-nya sama dengan 11. 11. Mantap. Keren. Benar kan? Iya benar 11. Ya kalau itu benar 11. Soalnya dari bentuknya asa irasional kalau misalkan. Karena saya yang gambar kan. Kalau misalkan yang gambar ya pakai lurus mah benar sih insya Allah. Bahkan ini 112 aja. Ini 112. Ya. Karena kalau aku juga sama jawabannya 11 tapi narik garisnya beda. Wah, saya juga nih. Saya suka nih gini nih, saya suka nih. Garis-garisnya dari mana nih? Kita paling yang P lurusin sama alfa ke atasin. Nah, itu sama yang P dilurusin sama alfa ke atas gini. Ya, ini P lurus itu ya. Gini. Tapi bukan ke atas kiri kan. Gini. Lurus. Gini. Dari X yang ditariknya. Oh, dari sumbu X. Dari sininya. Ke sini. Di derajat X. Oh, derajat. Oh, dari sini. Sudut X ya. Jadi kayak AI dipotong. Miring kiri, Kang. Oh, miring kiri. Sorry. Ini. sorry. Ini jadi kita berantakan ya, sorry. Berarti tadi dari mana? Dari X sini. Tarik ke atas. Jadi ikutin aja garis yang gini. Warna hijau. Nah, gini. Ke atas, Kang. Ke atas. Ke sini. Atau ke atas ke kiri yang arah ke alfa. Oh, oke, ngerti. Terus mantap nih.
Ini keren nih kalau ada cara-cara lain nih. Berarti gini ya? Ya, Gitu ya? ke atas saya. Ke atas lagi. Tah gitu. Berarti nggak pakai Sampai segitiga ya? Berarti nggak pakai segitiga-segitigaan? pakai segitiga Kak Oh, sama. pakai segitiga juga. Oh, siap, Jadi yang P mantap. nyambung ke atas itu. Berarti yang P itu di sini. Garis atas. P-nya dilurusin Garis atas. sampai nyambung ke. Nah, gini ya. Yang atas Kak, garis atas bukan garis alfa. Garis ini, garis yang di mana? Di sini. Iya. Oh, gini. Iya. Oh, mantap. Jadi lebih besar gitu ya. Hebat. Salut. Oke. Mungkin semoga yang lain dapat mengikuti ya. Intinya dari yang tadi tuh kita harus tahu alfa, boleh pakai tadi garis yang di sini, boleh pakai garis yang di sini, sama aja lah. Nah, mungkin itulah untuk pertama. Kita lanjutlah ke garis dan sudut pada segitiga. Nah, tadi nggak ada segitiga. Kita walaupun belum tentang segitiga, tapi kita udah bahas segitiga. Nah, segitiga di sini, saya pengen paling penting nih di sini adalah kalau misalkan saya punya sebuah sudut, misalkan ini saya sudutnya di sini saya sebut bulat ya. Ini sudut bulat. Terus juga di sini sudut bulat. Nah, ini sudut bulat. Terus juga di sini sudut yang beda lagi. Misalkan di sini sudut X. Terus di sini juga sudut X. Misalkan ya, ini sama nih nilai. Maksudnya nilainya sama. Terus ada juga sudut yang, misalkan saya sudut yang ini segitiga, yang ini sudut segitiga. Nah, artinya kalau misalkan di dalam sebuah sudut dan segitiga, gitu ya, kalau sudutnya sama, pasti garis yang berhadapan bakal sama juga. Artinya gini, kalau X ini berhadapannya dengan garis LM kan, maka garis LM ini bakal sama dengan garis apa? KN. KN, karena dia sudutnya sama. Kalau sudutnya sama, artinya ini sama dengan ini gitu. Begitupun yang lain. Kalau misalkan sudutnya ini sama dengan sudut ini, berarti yang ini juga pasti bakal sama gitu kan. Kalau yang sudut biru juga ini kan berhadapan dengan KL ya. Berarti KL itu bakal sama dengan sudut garis KL itu bakal sama dengan garis NM. Gitu. Itu mungkin awalan. Makanya kita tahu di sudut garis sudut itu kalau misalkan dia punya sama sisi gitu ya. Itu kan sama sisi, maka sudutnya semua bakal sama gitu. Gitu. Kalau sama kaki berarti kan sudut yang ini menghadap garis ini. Berarti kalau ini X, maka yang ini tuh adalah juga X juga gitu. Sama kan sudutnya. Gitu. Kalau siku-siku mah ini 90 gitu. Kalau yang sembarang alfa, beta nggak bisa diapa-apain nih. Tapi yang cuma dapatnya adalah alfa plus beta plus gamma itu bakal sama dengan 180. Nah, gitu sih kalau yang segitiga. Nah, terus ada juga nih. Ini perlu diingat juga teman-teman. Teman-teman garis bagi gitu ya. Kalau membagi yaitu membagi sudut gitu ya. Jadi sudutnya bakal sama. Nah, ini disebutnya garis bagi. Jadi sudut ini disebut aja BAD gitu ya sama DAC itu sama. Terus ada garis tinggi. Kalau garis tinggi artinya garis yang ketika ditarik nanti ada sudut 90 derajatnya. Terus ada garis berat. Kalau garis berat itu artinya dia membagi dua hal yang sama, beratnya sama, jadi seimbang gitu. Sudutnya ya nggak tahu. Kalau ini sudutnya seharusnya sih beda gitu ya kalau sudutnya, walaupun dia menghadap sudut yang sama. Ini beda. Dia cuma membagi doang gitu. Terus garis sumbu pada segitiga gitu kan. Kalau garis sumbunya ya dia udah 90 derajat terus dia membagi lagi. Itu teman-teman coba pahami gitu ya, kenalkan karena ada soal TPS yang contohnya kayak gini. Jadi dia pakai istilah garis bagi gitu ya. Dia pakai istilah garis bagi dan kita nggak tahu nih sudutnya itu sama atau enggak. Nah, dengan ada kata garis bagi berarti kita udah dapat dipastikan sudut garis itu adalah membagi sudut yang sama. Ada soalnya gitu. Bentuknya tuh ini nih. Bentuknya kalau kalian mau tahu soalnya gini. Set gitu kan. Set sorry. Jelek ya gambarnya. Nah, ini ada garis kayak gini, terus garis lurus ke sini. Terus gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat barangkali. Nah, katanya di sini kan A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini O. Nah, ini beda sendiri. Nah, katanya garis ACG
ACG merupakan garis lurus. Nah, ini ACG ini G ini, sorry, ini G. Berarti ACG itu katanya garis ACG itu adalah garis lurus. Terus katanya dan garis CD adalah garis bagi sudut. Nah, garis bagi sudut BCG. Nah, kalau kayak gini kalian udah tahu nih berapakah nilai D. Nah, ini berapakah nilai, ditanyanya adalah nilai, di sini kan ada A, ini B, ini C, terus ini D. Nah, gitu. Berapakah nilai D? Nilai D ditambah 1/2 C. Nah, kebayang ya teman-teman ya, misalkan ada gambar, terus garis ACG itu garis lurus, terus garis CB lagi, garis CD ya, garis CD itu, ini garis CD adalah garis bagi sudut. Sudut dari mana? Sudut dari BCG. BCG artinya gimana nih? Kalau garis sudut yang sama yang mana? Kalau CD ini membagi sudut BCG, berarti yang sama yang mana? Yang ini kawan-kawan. Nah, ini D. Nah, gitu. Berarti D ini di sini sama ini sama. Ini sama lah. Nah, gitu. Berarti kalau udah dapat kayak gitu ya nanti tinggal cari aja di sini. Nanti ini jawabannya juga bukan nilai tapi variabel. Oke, mungkin gitu aja ya. Hati-hati dengan istilah kayak garis bagi, garis tinggi, garis berat, sama garis sumbu. Nah, kita kayaknya nomor 1 udah benar semua ya. Kita pakai garis yang tadi ya. Ini 180, nanti bakal dapat X di sini, kita bakal dapat Y di sini. Nanti untuk mencari sudut ABC atau sebagai C, nanti tinggal dijumlahkan. A plus B plus C-nya sama dengan 180. Ada ya, kayaknya benar-benar semua ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk nomor pertama ini. Aman ya? Aman, Kak. Aman, oke. Mantap. Soal ini, kalau soal yang ini gimana? Soal yang di sini. TU sama dengan UV. Berarti artinya kalau ini TU sama dengan UV, berarti ini sama dengan 63. 63 gitu. Kalau ini 63 berarti N-nya berapa? Tinggal kita 128, 34. Nah, N ini bakal sama dengan N di sini, berarti ketiga 4. Di sini jumlahnya berapa? 90. Berarti K-nya bisa didapat dong, gitu kan? 54, Kang. 54. Nah, gitu. Kak, itu 34 dari mana, Kak? 34. Oke. Itu bukan 34, harusnya 54. 54 ya, sorry, 54. Oh iya 54. 54. Nah, kalau ditanya 54 dari mana? 63 ditambah 63 ditambah N harus sama dengan 180 karena jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180. Oke. Sip. Saya lupa. Teman-teman masih ingat gak? Dari sudut sudut tumpul, sudut apa lagi? Lancip, Kusiku. sama siku. Kalau tumpul, sudutnya itu gimana? Ini tumpul ya? Lebih dari 90 derajat. Ini lancip. Oh. Ini lancip, ini tumpul. Nah, kalau tumpul pasti sudutnya lebih dari 90. Kalau lancip kurang dari 90. Kalau ini ya 90. Nah, kadang ada soal yang suka menjebak. Kita tahu udah tumpul tapi ternyata ada yang kurang dari 90. Nanti itu bisa suka menjebak kayak gitu. Hati-hati aja. Kalau ini sih nggak ada jebakan-jebakan Batman sih. Karena ini udah tahu pasti kurang dari 90. Dan di sini jawabannya juga nggak ada yang lebih dari 90 kan. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, Ya, Kak. kita lanjut. Berarti, nah ini, yang ini teman-teman paham lah ya. Nomor ada yang salah nggak sih di sini? Kalau kita di sini sebenarnya kita lihat aja yang dicari kan PR sama QS. Dari gambar pun sebenarnya udah dilihat ya. Kelihatannya sama gitu. Ya nggak usah digambar, pasti emang bakal sama. Kalau sama tuh kongruen. Kita lihat. Kalau PQ katanya WR itu horizontal, WT itu horizontal, dan PQ dan RS itu sejajar, PQ
PQ dan RS itu sejajar dan juga ini sama gitu ya. Dan ini 90, ini juga 90, ya kan? Nah, ini udah dipastikan kongruen nih. Artinya kongruen itu pasti sama bentuknya. Sudut ini bakal sama dan sudut ini bakal sama dan sudut ini. Nah, kalau udah sama semua sudut, udah sama setiap garis dan sejajar, pasti kita dapat pastikan PQ bakal sama dengan QS. Ini mah kayak soal bonus sih sebenarnya mah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman paham teorinya, tapi kalau misalkan ada soal yang kalian lagi pusing gitu kan, udah menjawab, nemu soal ini panik nih. Ini kok nggak ada jawaban, nggak ada infonya ya, nggak ada info-info yang lain gitu kan. Bisa fokus tuh bisa mengubah mindset kita yang tadinya gampang. Ternyata ketika sering pakai semua soal harus ada diketahui angkanya, ketika nggak tahu angkanya langsung blank. Ini apa ya gitu. Jadi harus belajar fokus itu. Lanjut. Nah, yang ini gimana nih teman-teman? Kejebak yang ini, Kak. Nah, ini kejebak. Kenapa bisa kejebak nih? Di sini tuh. Yang ini mah tinggal nyari X-nya aja, Kang. Ya, kalau di sini kan kayak AC sama dengan BC. Kalau AC sama dengan BC, artinya kan di sudut kan sudut A udah tahu berapakah besar sudut C. Berarti kita pengen tahu nilai sudut C kan? Nah, dengan cara harus tahu nilai X-nya. Kalau AC sama dengan BC, nih AC sama dengan BC, berarti kita bisa tahu dong nilai ini berapa? Iya. 37. 37. Kalau udah dapat 37 dan dijumlahkan 180, bisa dapat nggak sih sudut C-nya? Nggak usah dihitung deh. Bisa ketebak nggak sih? Bisa. Bisa kan? Berarti Bisa. satu saja cukup gitu. Jadi nggak perlu dihitung juga, aman aja. Kalau mau dihitung monggo gitu kan, 37 tambah 37 tambah 7x tambah 1 sama dengan 180 gitu kan. Nanti dapat nilai x-nya berapa gitu kan. Udah dapat nilai x-nya, masukin lagi ke sudut C. 7x-nya masukin tambah 1 dapat deh sudutnya. Tapi itu panjang gitu, jadinya panjang. Tapi kalau kalian udah paham ternyata untuk mendapatkan satu sudut, ya kita harus tahu sudut kedua, sudut duanya gitu. Sudut dua yang lain gitu. Kalau yang dua gimana? Sudut B-nya diketahui nih, sudut B-nya diketahui. 2x tambah 7. Bisa ketemu nggak sih nilai x-nya? Bisa. Bisa kan? Bisa, Berarti harusnya. satu saja cukup gitu. Karena cuma ada satu variabel. Coba aja nih, 37 tambah sudut B-nya kan, sudut B-nya itu 2x tambah 7 tambah sudut C-nya 7x tambah 1 bakal sama dengan 180. Nah, pasti nanti bakal dapat nilai x-nya 2x tambah 7x 9x. Nanti di sini 37 tambah 7 44 ya. 44 tambah 1 45, berarti 180 dikurang 45. Nanti kita bisa dapat nilai x-nya berapa gitu. Dapat nilai x-nya masukin ke sudut C, sama deh. Berarti artinya satu saja cukup menjawab pertanyaan ini dan pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Berarti jawabannya yang D. Kang, maaf. Gimana para Roji? Kalau di kuisis tuh nggak ada opsi. Iya, Kak. Aku Iya, bingung. Kak. Gak ada opsi Saya itu. bingung tadi nggak ada opsi itu. Yang D tadi itu, yang 2 nggak cukup tulisannya. Ya tulisannya yang 2 gak cukup. Oh, oke. Jadi ada perbedaan itu ya, perbedaan option ya? Iya. Ya, kayaknya ada kesalahan. Sorry, thank you. Jadi sebenarnya saya maaf ya, mungkin saya nggak ngecek. Jadi saya pikir semua soal-soal kayak gini sama. Jadi saya ngekopas kuisis ya, yang dulunya, yang sebelumnya. Terus ada soal kayak gini. Jadi saya pikir optionnya sama. Jadi saya nggak ngeganti option. Yang ini option yang soal emang dibuat gitu. Oh, ternyata beda ya. Sorry kalau gitu. Mohon maaf ya. Tapi teman-teman mengerti ya? Teman-teman ngerti situ ya? Berarti teman-teman sebenarnya 100 semua sih seharusnya, wis. Nah, ini lagi. Kalau yang ini, teman-teman paham lah ya. Ini miring tapi, sudutnya miring. Untuk mencari X-nya gimana? Caranya sama aja. Tarik garis lurus. Berarti X itu terdiri dari, misalkan ini saya sebut A, di sini sebut B. Berarti A tambah B-nya sama dengan X harusnya ya. Maka yang A-nya ini berapa yang A? Kalau kita lihat. 26. 26 karena dia adalah sudut yang berseberangan di dalam gitu kan. Ini kan berseberangan ya, 26. Terus ini juga sama nih, kongruen atau sepihak. Ya udah berarti A itu sama dengan 26. A-nya itu 26. Yang B-nya berapa? Yang B-nya? 46. Nah, 46. berarti sudut ini tuh berapa? Sama dengan sudut yang ini. Atau 134. Nah, untuk mencari sudut B berarti karena dia ini garis pelurus gitu ya, atau suplemen,
Berarti 134 ditambah B seharusnya berapa? 180. 134 ditambah B seharusnya 180. Berarti B-nya tadi berapa? Teman-teman dapat? 46. 46. Gitu. 46. Jadi jadinya ya berapa? Kok nggak ada jawabannya? Oh, udah ada ya. 72 ya. Sip. Nah, udah. Mungkin saya mau ngasih soal nih, masih ada waktu ya. Kayaknya kalian suka dengan soal-soal ini. Saya akan kasih soal sedikit. Saya akan ngasih soal mumpung masih ada waktu nih. Saya kasih soal TPS tahun lalu. Nah, coba lo ini gimana nih kawan-kawan? Saya juga belum tahu nih jawabannya gimana. Ini gimana nih? Perhatikan gambar berikut. Kelihatan ya? Pada gambar di atas berapa kan nilai A? Nah, ini. Kalau gini gimana? Modal kalian tuh cuma 2 ya, di dalam sudut dan garis gitu. Maksudnya yang kita pelajari. Yaitu pertama garis lurus gitu ya, yang tadi yang berseberangan, yang bersepihak, sama jumlah sudut dalam segitiga gitu. Jadi ya gunakan itu aja. Mau kayak gimana pun caranya, pakai cara itu. Boleh tarik garis, boleh enggak juga nggak masalah. Jadi saya akan kasih tahu lagi modal kalian untuk menjawab ini ya. Saya kasih modal. Modal 1 adalah garis-garis lurus. Modal keduanya sudut pada segitiga. Gitu. Saya sangat menyukai dengan semua banyak cara. Jadi kalian harus out of the box ya. Jadi apapun yang kalian dapat itu saya apresiasi. Walaupun mau panjang caranya, mau pendek caranya nggak masalah. Tapi alangkah baiknya ketika kalian udah tahu cara yang gampang karena waktu juga pakai cara yang mudah. Tapi dulu saya orang-orang yang bagian yang cari cara yang susah gitu, cara yang panjang karena saya juga belum terpikirkan yang mudahnya gimana. Dua 25 bukan kan? 25 dapatnya dari mana? Saya belum tahu juga sebenarnya ini. Kalau kita saya Pak Rozi gimana Pak Rozi? Itu kan misalnya kita misalin itu ada segitiga yang di kiri, ada yang di kanan. Kayak ini segitiga kiri, ini kanan. Oke. Ya, kan jumlah mereka sama kan 180 derajat. Mantap sekali. Ya, benar sekali. Jadi tinggal di apa sih? Oke. Jadi si yang kiri sama dengan kanan. Ditambah dengan A plus 10. Ini sudut ini kalian samakan dengan apa nih? Kalau itu karena mereka senilainya kiri sama kanan sama, jadi diabain aja soalnya kan nanti bakal mengurangi. Nice banget. Keren, hebat. Berarti misalkan dengan X bakal hilang juga X-nya ya. Nah, berarti ini X ditambah dengan 2A ditambah dengan A min 15 gitu ya. Berarti artinya kalau yang X sama ya udah nanti bakal coret. Berarti nanti A tambah A berapa? 2A. Gitu. Tambah 10 sama dengan 2A tambah A 3A. A dikurang 15 ya. Maka di sini min 15-nya pindah ke kiri jadi plus 15 tambah 10 25. Di sini 2A-nya pindah ruas ke kanan jadi 3A kurang A, 2A jadinya A. Ya sama dengan 25. Wih, mantap Pak Rozi. Bahkan saya kebayang gini loh. Tadi saya lebih lama dari Pak Rozi kan saya udah bilang saya biasa lama. Saya nyari dulu nilai X-nya. Kalau udah dapat nilai X-nya saya masukkan nilai X ini terus 2 kali. Jadi kayak 2 kali kerjaan. Tapi saya ngelihat Pak Rozi, wah hebat ini Pak Rozi. Dengan cara yang bisa menyimpulkan bahwa segitiga itu sudutnya sama semua. Jadi ya bisa disamakan aja gitu kan. Sudutnya itu 180 derajat. Terus mantap. Hebat. Gitu. Oke, mau contoh soal lain atau kayaknya kita lanjut post-test aja supaya bisa bahas post-test. Tapi kayaknya post-test juga kayaknya nggak akan jauh-jauh beda dengan soal yang kemarin sih. Gimana? Mau lanjut post-test aja? Masih ada waktu sih sebenarnya setengah jam. Atau mau cari soal lain yang lebih menantang? Soal lain aja kan. Oke. Ngeri, mantap. Suka saya ini. Kita tinggal cari yang
Mana ya? Saya cobain deh yang saya ngeliat jadi susah gitu. Saya belum tahu juga jawabannya ya. Tapi kita cari-cari bareng-bareng. Nah, kelihatan ya? Gimana nih kalau ini? Perhatikan gambar berikut, saya coba bantu teman-teman baca ya. Segitiga BEA. Oke, segitiga nih katanya. Dengan BA dan EA itu adalah sama. Jadi ini segitiga sama kaki. Titik C terletak pada garis perpanjangan AB. Nah, titik C itu terletak pada perpanjangan AB. Berarti ini titik C itu perpanjangan si AB. Ini titik C-nya. Nah, titik F itu terletak pada AE. Nah, titik AF adalah AE. Titik D adalah titik potong antara FC dan BE. Oke. Jika sudut A itu 54, sudut A-nya itu ternyata yang ini, saya sebut aja 54 derajat. Dan EFD, oke yang ini, sama dengan 68. Maka nilai X-nya berapa? Oke, mungkin teman-teman bisa paham, carikan gitu. Saya pun belum dapat jawabannya sih sebenarnya. Ini ada banyak cara, kawan-kawan. Bisa dapat dari mana cara aja gitu ya. Saya 9, Kang. Wis, berapa? 49. 49 dapat dari mana tuh? Hebat. Karena itu segitiga sama kaki, berarti sudut E sama B itu sama kan? Oke, ini saya sebut sudut P aja ya. Ini sama dengan sudut P yang ini. Oke, terus? Jadi kita bisa nyari A, misalkan 180 dikurangi 54 bagi 2. Benar, karena segitiga ABE itu P tambah 54 sama dengan 180. Berarti tadi berapa tadi? 2P ya. 2P sama dengan 180 dikurang 54 gitu ya. Nah, ini supaya cepet aja ya, karena P tambah 54 sama dengan 180 pindah ruas jadinya 2P sama dengan 180 kurang 54. Berarti P-nya sama dengan berapa dapatnya, Re? Tadi itu 63. 63, oke. Berarti P-nya 63. Kalau P-nya 63 berarti gimana? Sekarang tinggal nyari yang itu yang berseberangan sama X. Oke, berarti ini juga adalah nilai X juga kan? Iya. Berarti X-nya sama dengan? 49. 49. Dapatnya dari 63 ditambah dengan 68 ditambah dengan X sama dengan 180 karena segitiga FED ya. Gitu. Oke, mantap sekali. Hebat ke kalian. Caranya banyak cara ya. Bisa mungkin teman-teman ada yang pakai cara ini nggak? 68 ini kan pelurus, berarti bisa dapat nilai X-nya ini. Saya kan dapat B. Kalau udah dapat nilai B-nya tambah 54 dapat ini gitu kan. Tapi jadi lama juga kalau udah dapat ini nanti gimana gitu kan, lama. Jangan bagus cara pakai Ray tadi. Tapi keren. Oke, itu mungkin semua soal-soal garis dan sudut kayaknya gitu-gitu aja sih. Mungkin ada yang belum ngerti nggak untuk soal ini? Monggo silakan ditanyakan. Kenapa sih bisa kayak gini gitu ya? Sebenarnya kalian harus pandai-pandai melihat clue. Kalau saya sih dulu melihat clue-nya kalau sama kaki berarti ini kalau sama kaki berarti kita harus mencari nilai P nih. Tuh, kayak sama kaki itu pasti kita harus cari nilai P-nya. Clue-nya ini clue besarnya nih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mau cari soal lain? Satu kali lagi deh soal lain-lain ya. Kalau ada yang kurang paham nanti tanyakan aja ya. Gimana teman-teman, mungkin saya belum tanya-tanya Lila, terus siapa lagi? Nurul Aziza, Argen, Abdul Khalid, Nurul Melani, gimana? Aman soalnya tadi? Atau ada yang mau ditanyakan? Monggo ditanyakan aja. Aku susah ngebayanginnya, Kang. Gimana caranya? Oke. Ngebayangin ya.
Cuma nambah garis gitu. Kalau tadi soal yang tadi di akhir gimana? Kebayang nggak? Kalau itu kebayang, soalnya kan segitiga. Kalau yang kayak garis-garis yang nggak ada bentuknya itu tuh, Oh, yang nggak kayak ada gini ya? gitu, ya. Kayak gitu-gitu, oke. Kalau sebenarnya poin di sini tuh yang paling poin intinya adalah harus paham ini nih, menurut Aziz. Paham artinya kalau misalkan ini poinnya adalah kenapa garis-garis itu kenapa membentukkan garis gitu, karena supaya nanti bareng sama ini nih. Nah, sama ini nih. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya lebih ke arah untuk supaya bisa, nah supaya bisa ngikutin nih. Jadi kalau intinya cuma dua sih, yang berseberangan itu sama nilainya, sama yang sepihak itu sama nilainya. Jadi kalau misalkan tadi kebayangnya, oh harus cari buat garis lurus, ya itu emang caranya pertama Nurul Aziza. Jadi pertamanya itu emang dibuat garis lurus dulu, supaya kebayangnya gimana. Sebenarnya ini lumayan pertanyaan yang bagus juga ya, pertanyaan yang berat juga. Ngebayanginnya gimana? Kalau saya pribadi ya, karena mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang gampang membayangkan, ada yang susah membayangkan. Kalau dari saya pribadi, saya sih emang orang yang dilihat dari gambar, visual gitu. Kalau misalnya Nurul Aziza tidak visual, kalau saya sarankan adalah pertama paham dulu teori ininya. Coba dipahamkan teorinya. Jadi nggak usah lihat gambar, teorinya dulu aja. Misalkan pasangan sudut sehadap. Kalau sehadap berarti yang mana aja nih yang sehadap? Berarti antara 2 dan 4, 3 dan 1. Jadi itu dihafal teorinya itunya. Kayaknya Nurul Aziza lebih hebat di situnya tuh. Jadi dia dipahamkan 1 dan 2. Jadi nggak usah digambar pun bisa kebayang kalau ternyata yang sehadap di dalam yang mana, terus yang sehadap di luar yang mana gitu. Mungkin kalau dari saya sih pribadinya itu aja sih sarankan gitu. Tapi intinya tetap dua, yaitu kalau berseberangan itu sama nilainya, yang sepihak pun sama nilainya. Jadi, nggak mau. Oke, gitu ya. Sip, mungkin sambil rehat-rehat dulu, istirahat dulu, saya akan menyiapkan post-test dulu ya. Nah, karena udah jam 9.12 juga. Intinya, saya harap tadi semoga nggak ada yang salah lagi ya. Maksudnya salah option, bukan salah hal ya, salah option. Oke, sok monggo sambil itu nunggu, sambil jika ada yang mau ditanyakan sok tanyakan dulu aja. Mantap. Untuk Nurul Aziza dan lain-lain yang misalkan mau mencoba latihan untuk garis dan sudut, nanti saya akan kasih linknya. Ini. Saya juga beberapa sih dari situ juga sih latihan. Udah semua yang udah pada hafalin. Mana sih? Ini harus ditali, kemudian menggunakan karena di sana fungsinya selain latihan jadi memang yang tadi saya kasih contoh pretest, contoh post-test itu sebenarnya soal-soal yang kalau menurut saya adalah soal-soal dasar dari mereka, tapi tadi setelah penambahan soal-soal TPS, saya yakin teman-teman juga pada bisa semua, alhamdulillah. Oke, yang belum monggo di itu silakan gabung. Yang belum siapa aja? Nurul Aziza udah. Khalid udah.
lagi. Nurul Melani udah belum? Nurul Melani. Itu kan Melani lagi di sekolah ngambil SKL. Oh iya, oke. Siapa aja yang berarti minus Nurul Melani berarti sisa oke. Udah ya, Akmal. Udah Akmal. Udah ya, berarti Nurul Melani nanti palingan nyusul aja. Tapi sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu nggak, kawan-kawan? Kalau tidak ada, ya saya yakin teman-teman jangan merasa puas untuk soal ini ya. Cari banyak soal di modul banyak gitu kan. Terus juga di soal-soal yang lain. Dan tipe-tipenya mirip semua sih sebenarnya. Tinggal tinggal sekreativitas kalian aja. Dan saya yakin tadi udah hampir semua sih beberapa cara udah dilihatkan, entah pertama tarik garis lurus, terus juga tadi cari segitiga yang berbeda itu bisa teman-teman gunakan, aplikasikan ketika mendapatkan soal yang sama. Oke, dan mungkin sebelum itu saya mau ngasih kita mulai dulu aja ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Nah, kalau untuk teknik bridging, untuk kasus seperti ini maka menggunakan tanda titik dua. Kenapa menggunakan tanda titik dua? Karena kalimatnya belum lengkap. Aku membeli. Yang membeli apa ya kan? Belum lengkap kalimatnya. Jadi dirincikan dengan tanda titik dua. Aku membeli titik dua, pulpen dan buku.
Udah selesai? Mungkin teman-teman ada yang barangkali ada waktu untuk membuat apa ya? Apakah tadi ada yang kayaknya ada yang salah option juga ya? Mungkin yang satu saja cukup yang kayak gitu, mungkin itu ada kesalahan. Tapi saya kurang tahu nih, saya belum cek lagi. Oke, sudah semua kah? Berarti bisa kenapa? Soalnya apakah X lebih dari Y? Kan kalau ada X lebih dari Y, berarti ini tidak luasnya. Berarti X lebih dari Kalau udah semua kabarin ya. Nanti kita sedikit bahas deh kalau ada beberapa. Ayo Akmal, semangat. Apakah ada masalah? Oke, Akmal salah baca soal. Gimana, Mal? Alah, sorry. Semoga nanti kalau misalkan mau itu coba main lagi deh. Saya akan kasih share deh nanti. Kalau misalkan ada yang masih mau penasaran gitu kan, kok saya nilai saya gini. Dan saya yakin pasti bisa semua sih sebenarnya. Oke, kalau udah selesai, saya akan bahas dikit aja. Saya cuma ngasih clue-cluenya aja, nggak usah semuanya sih bakal bahas. Tapi untuk beberapa poin aja mungkin. Kita tinggal nunggu Akmal ya. Walah, valid. Sip. Oke. Kayaknya tinggal satu lagi. Akmal udah selesai, Mal? Udah selesai. Oke deh. Kalau udah saya akan coba itu deh. Sip, mantap. Nah, saya akan bahas dikit-dikit deh tentang dikit aja. Saya akan bahas ya. Mumpung masih ada waktu dikit. Nah, teman-teman, kita manfaatkan waktu 2 menit lagi ya. Jadi kita lihat di sini untuk nomor mungkin kalau teman-teman ada yang mendapatkan, ini kelihatan semua ya, share screen-nya ya. Kelihatan, Kak. Teman-teman mendapatkan soal seperti ini. Jika diketahui PEKI, ini PEKI sama dengan PR sama dengan RS ya, sama dengan RS. Nah, sama dengan RS, maka kita dapat pastikan ini itu adalah sudut yang sama gitu ya. Berarti ini alfa, ini akan alfa. Terus kita bisa dapat ini kan, ini alfa kan 35 ya. Berarti 35, berarti kita bisa dapat nilai ini nih. Misalkan ini X. Kalau udah dapat nilai X-nya berapa, misalkan 70, 110 kan? 110, nanti di sini kita bisa dapat berapa nih? 70 juga. Kalau di sini 70 udah dapat, karena dia ini bentuknya sama, walaupun bentuk berbeda, kayak rasanya kayak beda ya sudutnya, padahal mah kan ini sudutnya sama ya. Kalau udah sudutnya sama, berarti segitiga
sama kaki. Kalau sama kaki ya berarti ini juga 70 nih. Kalau ada 70 ya udah berarti di sininya adalah berapa gitu 140. Jadi sini adalah 40. Nanti sini baru dapat deh. Ini ada kesalahan nggak ya? Oke deh, nanti saya akan coba lihat ya. Kayaknya ada beberapa kesalahan deh. 7 benar ya? Benar. Oh, 35 ya berarti ya. Berarti 35 40 tambah 35 ditambah gamma sama dengan 180. Nah, berarti nanti gammanya sama dengan 105 gitu. Itulah. Nah, ini kalau ini ingat ya, X ini sama dengan X di sini. Kenapa? Karena ini tuh sama 40. Berarti kalau mau tarik garis mau apa itu beda dengan yang tadi soal. Tapi kalau kita lihat ini X di sini sama dengan X di sini. Oh, itu teh yang 5 teh 50 ya, Kang? Hah? Maksudnya yang 5 derajat teh harusnya 50. 5 derajat? Emang bener? Mana 5 derajat? Yang opsi. Opsi. Oh, ini ya. Kayaknya 50 derajat ya. Bener, kayaknya 50 derajat ya. Ya bener. Ada kesalahan ya. Seharusnya 50 derajat. Mungkin saya juga belum hitung lagi, tapi kalau misalkan dihitung berarti 30. Ini kan 5 kok jawabannya, Kak. 5 ya? Ya udah berarti benar. Saya 10 kan? Karena kan setengah X. Iya, setengah X ya. Benar. Hati-hati nih, setengah X. Bisa suka ada yang... Oke, tapi intinya mah sama. Ini X dengan X dan lain-lain. Dan kayaknya ini juga sama, bentuknya sama. Berarti yang 5 di sini bakal sama dengan 55 di sini. 55. Nah, berarti kalau udah gitu mungkin yang lainnya bakal sama lah. Mungkin semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih ya. Kalau misalkan ada ditanya langsung aja chat ke saya boleh, atau ke Wali Akademik atau ke tutor yang lain perihal tentang ini. Tapi saran saya teman-teman nggak puas untuk soal garis dan sudut di sini, terus latihan banyak kok tipe-tipe soal. Tapi intinya tetap sama. Modal kalian adalah garis-garis sudut sama jumlah sudut dalam segitiga atau dan sudut segitiga. Oke, siap. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sesi 1 selesai ya. Nah, mungkin istirahat dulu. Jangan lupa sholat duha. Oke. Nanti masuk lagi seperti biasa jam 9.45 atau jam 9.50 lah. Sesi 2 ya, Kang ya? Sesi 2 oke. Di pembahasan sesi 2 kan? Iya, pembelajaran sesi 2. Roomnya bukan di sini ya. Nanti room yang sesi 2. Enggak di itu kan. Oke. Cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.